Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini di dalam kitabnya Hadratus Syekh Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat ilmu dan barokah ilmu dari beliau, dari mempelajari kitabnya beliau di sini, yang mana kita masih di dalam membahas fadilah ilmu, fadilah thalabul ilm, fadilah orang yang mempunyai ilmu, fadilah keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu, yang mana senantiasa beliau di sini mengutip dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak, yang mana sampai kita di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr, ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu faridah, itu fardu, itu wajib atas setiap orang muslim dan orang muslimah. Bagi orang-orang muslim yang laki-laki atau perempuan, kita semua masih tetap wajib untuk mencari ilmu. Wa talibul ilmi, ya, fadilah orang yang mencari ilmu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Semua hal, semua makhluknya Allah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mencari ilmu, ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sampai ikan yang ada di laut itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa mencari ilmunya, mencari ilmu bagi dia sendiri, ya, mencari ilmu untuk juga nanti disebarkan kepada orang-orang yang lain. Nah, ini fadilah yang sangat besar, yang mana ini sendiri langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ini Banu Adam, kita ini selayaknya manusia pasti tidak lepas dari dosa-dosa. Pasti kita pernah untuk melakukan dosa, ya, sehingga kadang bahkan kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu ternyata mengandung dosa, sehingga kita kadang mungkin juga tidak sempat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita senantiasa untuk mencari ilmu, maka semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu, memintakan ampun kepada kita ketika kita masih senantiasa terus-menerus mencari ilmu. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilmi, man ghada li talabil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ghada li talabil ilmi, barang siapa yang dia ini berangkat untuk mencari ilmu, dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, shollat alaihil malaikah, ya, para malaikat mengucapkan bersolawat kepada orang yang senantiasa mencari ilmu. Dijelaskan oleh para ulama ketika solawat tersebut datangnya dari malaikat, ya. Ketika solawat tersebut diucapkan oleh malaikat kepada seseorang, maka yang dimaksud solawatnya malaikat ini adalah istighfarnya malaikat kepada orang tersebut, ya, permintaan ampunan malaikat, ya, atas orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Malaikat memintakan ampun untuk kita ketika kita senantiasa mencari ilmu. Ya, ini fadilah yang sangat besar. Ini keutamaan yang sangat besar, yang mana mungkin ya, ketika kita meminta ampunan kepada Allah dengan mungkin mulut kita yang sering atau pernah melakukan dosa, akan tetapi ketika kita dimintakan ampunan oleh malaikat, yang mana malaikat tersebut tidak pernah melakukan dosa, maka ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi kita selaku senantiasa mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa burika lahu fi ma'isyatih. Kemudian diberikan keberkahan bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu tersebut di dalam kehidupannya. Ya, diberikan keberkahan entah di dalam umurnya, ya umurnya senantiasa gampang, enak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin rezekinya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki yang barokah, ya. Sehingga mungkin ketika kita mendapatkan rizki yang barokah, kita senantiasa cukup, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Ya, inilah hakikat rizki yang barokah. Ya, bukan berarti rizki yang barokah itu adalah rizki yang sangat banyak yang kita punyai. Banyak belum tentu barokah. Ya, bisa jadi ya, hartanya orang yang banyak, ya, atau banyaknya harta bagi seseorang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kadang seseorang mendapatkan rizki yang sangat banyak, akan tetapi orang tersebut tidak merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah hal yang seperti ini adalah rizki yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kadangkalanya ketika kita melihat orang yang hidupnya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, tidak ada masalah, hidupnya senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, ya, maka ketahuilah inilah rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat orang yang mungkin senantiasa cukup di dalam hidupnya, ya, kemudian mungkin hartanya tidak terlalu banyak, akan tetapi senantiasa diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, maka ini hakikatnya adalah rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penuntut ilmu, inilah natijahnya, inilah keutamaannya yang diberikan, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para malaikat memintakan ampun kepada dia, kemudian semua makhluk sebagaimana yang di hadis yang sebelumnya memintakan ampun bagi dia, orang yang menuntut ilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rizkinya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong di dalam sabdanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang berangkat ke masjid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridu illa ayyata'allama khairan, enggak ada tujuan lain kecuali hanya untuk belajar kebaikan. Tujuan dia ke masjid hanya untuk belajar hal-hal yang baik. Au yu'allimahu, atau tujuan orang tersebut berangkat ke masjid hanya untuk mengajarkan hal-hal yang baik tersebut, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka bagi dia, ya bagi orang yang mempunyai dua niat tersebut, ya, keluar untuk belajar atau keluar untuk mengajar, maka orang tersebut mendapatkan pahala seakan-akan sama seperti orang yang haji secara sempurna. Ya, orang yang haji secara sempurna. Tidak semua bagi dari kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Ta'ala. Akan tetapi semua dari kita bisa untuk mendapatkan pahala yang sama, yang semisal, yang mirip seperti pahala orang-orang yang
haji ke Baitullahi Ta'ala. Ini fadilah yang besar bagi kita ketika kita mau senantiasa menuntut ilmu, selalu senantiasa beristiqomah mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaklah tetap kita senantiasa menjaga ya diri kita, ya, senantiasa menyemangati diri kita untuk menambah ilmu dari manapun kita, dimanapun kita berada, ya, dan memilih benar-benar sumber, ya, guru yang bakal kita ambil ilmunya, ya, yang bakal kita ambil ilmunya. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang yang salah, ya, karena zaman sekarang ini, zaman kita berada ini adalah mungkin bisa dikatakan zaman fitnah, ya. Semua orang berhak untuk berbicara. Bahkan yang paling fatalnya ketika orang tersebut bicara di dalam urusan agama, padahal orang tersebut bukan termasuk di dalam ahli dalam urusan agama. Na'udzubillah min dalik. Ya. Akhirnya diikutilah orang tersebut. Ya, akhirnya banyaklah pengikut orang tersebut. Maka ini yang perlu kita harus jaga, dari mana kita benar-benar mengambil ilmu kita, ya. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.